air yang memang hanya bisa digunakan untuk mandi biasa, tapi tidak bisa untuk digunakan untuk bersuci. Karena sifatnya itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian yang terakhir adalah air yang najis. Air yang najis ini air yang sudah tercampur dengan benda-benda yang memang menyebabkan air itu menjadi najis. Nah, di sini ada ketentuan untuk air ini. Air yang kapasitasnya volumenya itu 2 kula, maka la yunajjisuhu syai'un. Maka dia tidak akan terkena najis kalau memang dar airnya itu 2 kula. Nanti timbul lagi pertanyaan, 2 kula itu berapa sih? Nah, 2 kula itu banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau dilihat ditinjau daripada bentuk kolamnya, misalnya untuk mandi dan sebagainya, kalau bentuk kolamnya itu persegi 4, maka ukuran kolamnya itu harus 1/4 ziro. 1/4 ziro itu 1 hasta. Berarti 1 hasta 1/4 gitu. 1/4 hasta. Ukuran kolamnya kalau kolamnya itu ukurannya persegi 4, panjang lebar dan dalamnya itu tingginya itu adalah 1/4 hasta, atau biasa misalnya hitungannya itu sekitar 48 cm atau sampai 50 cm 1 hastanya. Kalau kolamnya itu bentuknya segitiga, maka sisi-sisinya itu berukuran 2,5 hasta dan punya kedalamannya itu 2 hasta atau hampir 1 meter lah. Kalau kolamnya itu bentuknya lingkaran, maka diameternya itu 1 hasta dan dalamnya itu 2,5 hasta. Ini untuk ukuran kolam. Nah, kalau air ini sudah ukurannya sudah 2 kula atau biasa disebut 2 kula, maka dia tidak akan berubah menjadi najis kecuali pada saat kejatuhan bangkai kemudian airnya berubah baunya, rasanya atau warnanya, maka air ini berubah menjadi air yang najis. Nah, ini salah satu alat untuk bersuci. Mungkin kalau air sudah tidak jarang, tapi Islam juga mengajarkan sebagai alternatif lain, khususnya dalam beristinja atau bahasa kerennya itu bersih-bersih setelah buang air lah gitu. Memang ada penggunaan yang pertama dengan air dan yang kedua adalah dengan hajar, batu. Nah, kalau dia mau lengkap, maka dia menggunakan 3 batu dan juga dibasuh dengan air. Tapi kalau mau mengambil iktisornya, mengambil singkatnya lagi, maka afdolnya itu menggunakan air. Nah, sekarang timbul lagi perdebatan. Bagaimana kalau misalnya tidak tersedia air? Kalau di luar negeri atau di mana, pengalaman saya lagi di luar itu, tahun 2007, sama-sama di Eropa, itu kalau di kamar mandi itu nggak disediakan air untuk istinja atau cebok lah bahasa kerennya. Nah, biasanya itu disediakan dengan tisu. Makanya para ulama sejak zaman dahulu itu sudah memberikan gambaran kepada kita untuk menggunakan alat-alat yang memang dikategorikan alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Secara garis besar, alat yang digunakan untuk bersuci itu 2, air dan hajar. Nah, tapi ulama membagi lagi hajar ini. Hajar ini kalau untuk digunakan untuk istinja itu batu, itu dibagi menjadi 2, ada yang hajar hakiki, ada yang hajar syar'i. Makanya dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih itu biasanya awil hajar bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qala'in ghairi muhtaramin. Yang bisa digunakan untuk bersuci daripada
air seni dan juga buang air besar itu dengan air atau dengan batu dan mafi maknahu dan benda-benda yang sejenisnya. Yang sejenisnya itu yang seperti apa? Min kulli jamidin, dari setiap benda-benda yang jamid. Jamid itu berarti bisa kepegang, kasat, ada bendanya, jamid. Benda-benda padat. Tohirin, benda-benda yang padat, nan suci, bersih. Qolain, yang juga bisa menghilangkan hadas, menghilangkan kotoran, bisa mensucikan. Ghairi muhtaromin, akan tetapi benda-benda itu bukan benda-benda yang dihormati di dalam syariat. Apa benda-benda yang dihormati dalam syariat? Misalnya teks-teks yang di benda itu ada teks-teks Qur'annya misalnya. Kan nggak mungkin kalau ada teks-teks Qur'an kita pakai buat cebok gitu ya, untuk bersuci, untuk mengelap air kencing atau untuk digunakan pasca buang air besar. Maka dari sini juga bisa digunakan bahwa selain daripada air dan hajar, batu, berarti benda-benda yang semakna dengan batu itu bisa digunakan untuk bersuci. Makanya tadi batunya itu dibagi menjadi dua, ada yang hajar hakiki atau biasanya itu batu pada umumnya, atau yang hajar syar'i. Ya, sifat dan fungsinya itu seperti batu. Contoh kayu, warok, daun-daunan yang kering, atau kalau sekarang sudah ada tisu gitu ya. Sudah ada tisu, asalkan di tisunya itu nggak ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di tisunya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh dipakai cebok tuh. Jadi kalau ngambil tisu dari kamar mandi, dilihat dulu kira-kira ada tulisan yang memang dihormati, diagungkan di dalam agama atau tidak. Kalau memang hanya tulisannya toilet gitu ya, atau tisunya mereknya apa gitu, itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, mungkin nanti teknisnya saja yang bisa diakal-akali. Kalau dengan batu itu memang dianjurkan untuk 3 kali. Nanti kalau memang 3 kali itu belum bersih, ya sekiranya belum bersih bisa ditambah. Kalau saya dulu, pengalaman saya lagi di luar itu karena nggak disediakan tisu, nggak disediakan air, tapi kan untuk menyiram bekas kita di toilet itu pasti ada airnya. Biasanya tisu itu saya gumpel-gumpel, airnya saya pencet, kemudian setelah dia menyiram kotoran yang ada di kloset, air itu sama saya, tisu saya basahin dulu. Kemudian saya bersihkan bekas buang airnya, baru dengan tisu yang kering. Itu tinggal teknisnya saja. Tapi ala kulli hal, bahwa benda-benda yang seperti itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, dalam bersuci itu juga ada term yang lain. Term itu adalah pengertian lain terkait tentang toharoh, bahwa toharoh itu adalah suatu pekerjaan untuk menghilangkan daripada najis dan hadas besar. Secara umum, najis itu bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Wudu bisa menggunakan air, atau sebagai penggantinya kalau tidak ada air adalah dengan menggunakan tayamum sebagai badalan minal wudu, sebagai pengganti daripada wudu. Begitu juga untuk mandi janabah. Mandi janabah pada saat tidak ada air, maka bisa menggunakan dibadalin dengan tayamum. Nah, itu ada syarat-syarat tertentu, rukun-rukun tertentu terkait masalah wudu. Karena wudu ini salah satu pembuka daripada ibadah kita. Jadi kembali kepada makna toharoh itu sendiri, salah satunya adalah matustabahu bihi as-sholat, yang memang memperbolehkan kita untuk melaksanakan sholat. Syarat sah seseorang itu bisa melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran, membawa mushaf, dan sebagainya itu harus suci. Harus suci badan, suci pakaian. Ya. Makanya di samping-samping Al-Quran itu kalau kita jeli suka ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali dengan orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci.
syarat-syarat tertentu sebelum melaksanakan ibadah yaitu suci. Nah, salah satu cara untuk bersuci daripada hadas najis, hadas kecil itu adalah dengan cara berwudu. Atau kalau tidak ada wudu berarti dengan tayamum. Nah, dari hal berwudu ini ada rukun-rukun dan ada juga sunnah-sunnahnya. Kalau bahasa Al-Quran itu tentang wudu, idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, terkait masalah wudu, ada yang disebut dengan arkanul wudu, rukun-rukun dalam berwudu. Apa saja rukun-rukun dalam berwudu? Yang pertama itu an-niyah, wajib adanya niat. Diambil dari intisari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hadis ini mutawatir. Ada di kitab Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, atau di kitab-kitab kecil seperti Arba'in An-Nawawiyah. Itu diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala suatu perkara itu berdasarkan pada niatnya. Maka dalam melaksanakan ibadah, salah satu rukun yang melekat dari setiap ibadah berdasarkan hadis ini adalah diawali dengan niat. Maka niat ini adalah dimaknai muqtarinan bil fi'li kalau dalam konteksnya fikih. Dia selalu berkaitan berbarengan dengan perbuatan. Contoh dalam berwudu. Rukun yang pertama adalah niat. Kemudian dalam Al-Quran itu dijelaskan lagi. Rukun yang kedua adalah wa ghuslul wajhi, mencuci muka. Karena dalam Al-Quran, idza kumtum ila shalah, kalau mau mendirikan salat, kalian mau mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, cucilah mukanya. Batasan muka itu seperti apa? Batasan muka itu atasnya terkena rambut, bawahnya sampai dagu, kiri kanannya itu ujung daripada kuping kita nih, yang kecil ini biasanya ada nih kecil-kecilnya nih. Coba dipegang ada apa enggak? Kalau enggak ada berarti perlu diperiksa. Coba dilihat, dipegang ada enggak? Kalau yang pakai kerudung bisa dipegang ada atau tidak gitu ya. Kalau bahasa kerennya saya pentilnya kuping. Ya, dari pentilnya kuping ini, nah ini batasan daripada muka. Jadi wudu itu bukan kucuk-kucuk-kucuk kayak orang bangun tidur gitu kan. Jadi ada tata caranya yang memang seluruh bagian-bagian wudu itu harus terkena daripada air. Nah, maka ada batasan-batasannya. Muka itu adalah bagian bawahnya sampai ke dagu kita, bagian atas terkena rambut, kiri kanannya itu ada bagian kuping yang kecilnya. Lalu rukun yang ketiga adalah wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai dengan siku. Nah, batasannya mencuci tangan sampai siku. Tapi sikunya ini dilebihkan sedikit ikhtiyaton, sebagai kehati-hatian, khawatir airnya itu tidak sampai ke siku. Maka kalau berwudu itu dilebihkan sampai ke, yang nggak usah lebih sampai ke ketek, nggak usah. Tapi sampai sini saja. Cukup kita yang penting bagian-bagian tubuh yang memang diwajibkan terkena air wudu itu terbasuh dengan baik. Lalu rukun yang selanjutnya itu wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian rambut. Nah, mengusap. Jadi ada perbedaan, ada yang bukan sebagian tapi seluruhnya. Nah, itu ulama berbeda pendapat terkait masalah ayat-ayat itu. Kalau dalam ayat Al-Qur'annya kan idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Bi-nya itu ba'du atau kul gitu. Sebagian atau seluruhnya. Maka Imam Syafi'i mengambil istinbat hukum dari itu bahwa kalau memang hanya untuk mengusap kepala itu ya sedikit juga sudah bagian daripada kepala. Kalau semua ini kepala rambut, semuanya berarti sedikit saja juga sudah bagian daripada kepala. Maka Imam Syafi'i mengambil yang rukunnya itu sebagian. Kalau mau mengambil sunnah dan rukunnya, berarti mengusap seluruhnya
seluruh bagian kepala. Itu kalau mau mengambil bagian yang rukun dan yang sunnahnya. Tapi kalau hanya mengambil rukunnya saja, wajibnya saja, sebagian pun sudah cukup. Nah, karena memang hadisnya, dalilnya pun ada. Ada yang sebagian, karena pada saat itu ada di musimnya, musim dingin. Ada yang keseluruhan, karena pada musim panas. Kan enak kalau lagi musim panas, wudhu, kepalanya dibasuh semua kan adem gitu kan. Kalau lagi musim dingin, misalnya kayak di sana, di Hamburg, di Jerman, yang udaranya mungkin 12 derajat, atau mungkin kalau lagi musim dingin sampai 1 atau minus gitu ya. Ya jangan dicoba-coba gitu ya. Nanti pusing nyari obatnya, ribet nih. Kalau di sini kalau pusing banyak, ada daun popolan gitu ya. Kalau di sana nggak ada yang jual daun popolan. Nah, lalu rukun yang selanjutnya adalah wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, mencuci kaki sampai dengan mata kaki. Sama seperti mencuci tangan, yaitu tadi dilebihkan sedikit sebagai ikhtiaton, kehati-hatian kita, khawatir nanti bagian-bagian wudhunya itu tidak terbasuh dengan baik. Nah, di sini perlu diperhatikan bahasanya itu mencuci. Jadi bukan diceplek-ceplekin doang, bukan diciprat-cipratin, tapi dicuci. Berbeda dengan rambut. Rambut itu bahasanya wamashu, hanya diusap. Jadi airnya nggak banyak. Berbeda dengan usap sama dicuci, itu airnya. Jadi ambil di air, airnya dibuang, dibasuh. Itu namanya diusap. Kalau airnya banyak, dilemparin ke kepala, namanya nyuci gitu. Karena airnya banyak. Beda dengan mengusap. Nah, makanya ada perbedaan di situ. Dicuci kakinya sampai dengan mata kaki, dilebihkan sedikit ke atas. Kemudian yang terakhir itu tertib. Ya, tertib ala madzakarnahu. Tertib sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Berarti niat urutannya adalah ghuslul wajhi ma'an niyah, ya, mencuci muka berbarengan dengan niat. Karena niat itu tadi berdasarkan termnya adalah muqtarinan bil fi'li, harus berkaitan, harus berbarengan dengan perbuatan. Adapun sebelumnya kayak sholat, contoh sholat. Sholat itu niat pada saat takbiratul ihram. Tapi terkadang kalau kita di Nahdiyin suka ada talaffuzun niyah qabla sholat, melafalkan niat sebelum sholat. Itu ciri khasnya orang-orang Nahdiyin. Orang-orang NU itu biasa kalau sebelum sholat itu melafalkan niat. Itu sunnah sebagai takkidan, sebagai penguat buat kita, kira-kira kita mau sholat apa nih. Khawatir udah takbiratul ihram lupa, ini sholat zuhur apa sholat asar gitu. Makanya diperkuat dengan cara talaffuzun niyah. Nah, karena niat itu berbarengan dengan perbuatan, maka niat pada sholat ada pada saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu berbarengan dengan niat adanya di dalam hati. An-niyah fil qalb, di dalam hati. Sama seperti wudhu. Wudhu pun niatnya berbarengan pada saat kita mencuci muka. Pada saat ngambil air, bismillahirrahmanirrahim, ambil airnya langsung mencuci muka. Jadi kalau ada orang yang berwudhu hanya mencuci muka, mencuci tangan, membasuh sebagian kepala, dan juga mencuci kaki, maka ini sudah cukup dalam konteks berwudhu. Beda halnya dengan orang yang ingin mengambil secara keseluruhan. Contoh, rukun dan sunnahnya diambil. Kalau yang tadi rukunnya saja. Jadi kalau lagi musim dingin, nggak sampai mencuci kuping, kupingnya tidak dibasuh, tidak kumur-kumur, tidak membersihkan hidung, itu tidak jadi masalah. Misalnya, tapi yang bagus yaitu ikmal, disempurnakan wudhunya, berarti dikerjakan yang sunnah dan juga yang rukunnya. Jadi kalau kita wudhunya mengerjakan yang sunnah dan rukun, berarti dimulai dari bismillah, mencuci tangan, tamadmad, ya, berkumur-kumur, kemudian al-istinsyaq, memasukkan sebagian air ke dalam hidung, tapi nariknya jangan kenceng-kenceng, nanti masuk ke dalam panas. Ya, jadi ambil air, jadi bukannya dikucuk-kucuk begini kayak orang ngupil gitu, bukan. Tapi bahasanya itu al-istinsyaq, memasukkan sedikit air ke dalam hidung lalu dikeluarkan kembali, dising-singkan kembali.
Berbeda dengan yang kita ngambil air, kita hanya mencuci aja begini. Nah, ini bukan istinsyak. Tapi istinsyak itu menyedot sebagian air, lalu dikeluarkan. Nah, itu kalau mau ngambil sunahnya seperti itu, semuanya dikerjakan. Tapi dalam hal-hal tertentu, sunnah-sunnah ini tidak dilakukan. Contoh dalam puasa, sedikit lagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang memang dimakruhkan, yang lebih baik ditinggalkan, tidak dikerjakan, karena menjaga sesuatu yang lebih besar. Gitu. Ada kaidahnya itu, kita menjaga sesuatu yang lebih besar. Bahasanya tidak membatalkan yang wajib demi melaksanakan yang sunnah. Contoh puasa Ramadan itu wajib bagi setiap orang yang beriman, bagi orang yang mukallaf, bagi orang yang sudah akil baligh, ya, wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sedangkan dalam berwudu, tamadmad atau istinsyak itu, kumur-kumur dan memasukkan sebagian air ke dalam hidung itu sunnah. Maka jangan melaksanakan yang sunnah, khawatir membatalkan yang wajib gitu. Jadi kalau kita kira-kira tamat-mat lalu ada air yang tersisa, kesedot, keminum lah. Ini akan membatalkan puasa kita. Maka lebih baik ditinggalkan guna menjaga yang wajib, ya. Bukan berarti tidak mau melaksanakan yang sunnah. Tapi menjaga yang lebih besar, tidak merusak yang lebih besar gara-gara mengerjakan yang kecil, yang sunnah. Nah, itu tentang berwudu. Karena salah satu bentuk kita bertohara itu dengan cara berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Setelah buang air besar, buang air besar, buang air kecil, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, atau tidur yang memang yang hal-hal yang membatalkan wudu kita. Karena ada beberapa hal yang membatalkan wudu kita. Yang pertama itu, ya tadi bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, yang bukan wanita laki-laki bersentuhan dengan wanita ajnabi, wanita pada umumnya yang memang dia bukan mahram kita, maka itu membatalkan wudhu kita, termasuk dengan istri. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan istri itu membatalkan wudhu. Karena kenapa dia membatalkan wudhu? Karena istri kita itu bukan mahram kita. Kalau istri mahram kita nggak boleh kita nikahi. Karena kenapa akilnya itu? Logikanya karena istri itu bukan mahram. Kalau istri itu mahram, ya berarti dia nggak boleh kita nikahi. Karena istri itu bukan mahram, maka pada saat kita punya wudhu, dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudhu. Walaupun dalam mazhab-mazhab yang lain itu ada perbedaan pendapat. Kalau memang bersentuhan saja tidak sampai keluar syahwat, tidak membatalkan wudhu. Atau bersentuhan saja tidak keluar syahwat atau tidak sampai berhubungan badan, maka tidak membatalkan wudhu. Nah, itu ada beberapa hal. Dan kemudian yang membatalkan wudhu, selain daripada bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, adalah buang air. Baik buang air besar ataupun buang air kecil. Dan kemudian tidur ghairu mutamakin, tidur yang tidak beraturan. Kalau bahasanya kalau kita lagi dengerin khutbah itu biasa suka ketiduran gitu ya kalau Jumat. Itu batasannya jangan sampai lubang duburnya terangkat. Kalau lubang duburnya itu terangkat maka batal wudunya. Ini yang disebut dengan ghairu mutamakin. Enggak beraturan tidurnya. Atau dia ditunjang kepalanya atau gimana yang memang membuat dia nyaman. Tidurnya sampai kepulesan gitu ya. Walaupun ini ada beberapa perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Di lintas mazhab. Ada yang tidur itu biasa tidak membatalkan wudu, ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i kalau dia tidur batasannya kalau dia duduk berarti dia tidak sampai pantatnya itu terangkat kemudian lubang duburnya itu terlepas daripada pijakan kita dalam duduk. Itu sesuatu beberapa hal yang memang membatalkan puasa. Dan kemudian untuk bersuci daripada hadas kecil itu juga kalau tidak ada air bisa menggunakan dengan tayamum atau at-turab dengan debu yang suci. Nah, ini kalau lagi perjalanan, safar dan sebagainya yang tidak memungkinkan untuk melakukan wudhu maka bisa diganti dengan cara bertayamum.
Cuma ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya dalam safar, lihurmati waktu sholat, untuk menghormati waktu sholat, maka kita melaksanakan sholat fis safar, melaksanakan sholat dalam perjalanan, karena tidak bisa berwudu, maka digunakan tayamum. Pada hakikatnya, pada dasarnya, di setiap tempat lokasi, itu pasti ada debunya. Tidak harus terlihat, tapi pasti ada debunya. Tapi kita bisa meyakini apakah di tempat tersebut debunya suci atau tidak. Nah, itu untuk tayamum. Maka perlu dilihat juga. Kalau memang debunya suci, maka bisa digunakan. Satu tempat, satu kali. Mengambil selanjutnya, pindah lagi. Rukunnya apa? Rukun tayamum itu cuma membasuh muka dan juga tangan. Berbarengan dengan niat nanti adanya di muka. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hadas besar, atau biasa kita sebut dengan junub. Ya, khususnya buat yang sudah menikah, atau yang wanita sedang setelah haid, atau laki-laki yang mau balik, ada yang baliknya telat, gitu. Itu bisa gara-gara ihtilam, nanti dia punya kewajiban untuk mandi janabah, atau bahasanya junuban. Ya. Mandi janabah apa yang membedakan antara mandi junub dengan mandi biasa pada umumnya? Berbedanya dari niatnya. Kalau tata cara nggak beda jauh. Yang paling pokok yang membedakan antara mandi sunnah atau mandi biasa, mandi yang kita lakukan setiap harinya dengan mandi junub itu terletak pada niatnya. Maka rukun daripada mandi junub itu cuma 3. Yang pertama itu niat. Yang kedua itu isolul ma ila jami'il badan, mengairi tubuh, mengairi air ke seluruh tubuh gitu. Jadi yakini seluruh tubuh kita itu terkena air gitu. Lalu kalau memang ada bekas-bekasnya, bercak-bercaknya itu dibersihkan dulu dengan imrarul yad ila jami'il badan. Diusap-usap tangan ke bagian tubuh, satu untuk membersihkan kotoran yang ada dalam badan kalau memang ada. Nah, satu juga memastikan bahwa air yang kita gunakan itu mengalir ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau kita ngelihat pakai konteks fikih itu, untuk urusan air ini agak sulit, karena air itu harus 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, kemudian masuk air cipratan yang kita sudah gunakan untuk berwudu atau mandi junub, maka air ini akan menjadi air mustakmal. Air mustakmal berarti air ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Karakternya dia suci tapi tidak mensucikan. Tohirun ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Itu air mustakmal. Tapi kalau melihat dari konteks hadis, dilihat dari hadis itu simpel sekali. Aisyah itu, Sayyidah Aisyah, ya mungkin ini lagi booming ya lagu Aisyah gitu ya. Ya, Aisyah yang apa katanya lari-lari kayak film India gitu. Di lagunya itu. Nah, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin itu dalam suatu kesempatan pernah ditanya bahwa karakteristik orang Madinah itu orang yang nggak malu-malu untuk menanyakan sesuatu yang hak. Beda sama orang Mekah. Orang Mekah rada-rada malu-malu kucing. Tapi kalau orang Madinah itu belak-belakan. Kalau ditanya, Allah itu tidak pernah malu untuk memberikan sesuatu yang hak. Lalu bagaimana cara untuk apakah boleh mandi itu bersama dengan pasangannya gitu ya, mandi junub itu. Lalu Aisyah pernah bercerita terkait masalah mandi junub ini. Aisyah pernah mandi bersama Rasul dalam tempat yang sama, menggunakan air yang sama, menggunakan ember yang sama gitu. Suami istri ya. Kalau yang pacaran nggak boleh nih. Ya. Kalau pacaran mandi junub bareng-bareng ya dipertanyakan itu. Tapi kalau yang suami istri boleh-boleh saja. Nah, karena Aisyah dengan Rasulullah pernah melakukan itu. Mandi junub bersama istrinya dari tempat yang sama. Secara akal manusia sudah pasti air yang digunakan pada bejana itu, air yang sudah dipakai, yang dipakai mandi itu pasti ada cipratan-cipratan air yang masuk ke dalam bejana itu. Tapi menurut Aisyah itu tidak jadi masalah. Berarti ada kelonggaran. Kalau kita melihat perspektifnya fikih, itu pasti nggak sah sholat mandinya.
Tapi kalau ngelihat dari konteksnya tadi Aisyah, mandi bersama Rasulullah dalam satu tempat menggunakan air yang sama ganti-gantian, secara akal manusia sudah pasti itu ada cipratan-cipratan air yang masuk ke dalam bejana air itu. Nah, terkait mandi junub itu ada kebiasaan di masyarakat kita. Kalau orang habis mandi junub itu pasti bilangnya habis nyampo gitu. Udah nyampo belum gitu kan. Ya, padahal nyampo itu menggunakan sampo atau yang lainnya tidak menjadi batasan atau menjadi patokan seseorang itu sudah melaksanakan mandi junub. Karena kalau dia nyampo pun kalau dia tidak berniat dalam melaksanakan mandinya, maka belum diakui sebagai mandi junub. Nah, makanya niat itu adanya pada saat apa? Pada saat kita membayur air, menyiram air melalui kepala kita. Dari kepala sudah niat, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Ya, nanti ada yang mau simple, mau yang panjang, monggo bisa yang mana yang lebih mudah. Gitu ya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal janabah, kalau memang dia janabah. Ya, ada yang ditambahkan anjami'il badani fardulillahi ta'ala. Kalau yang simple ya tadi. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardulillahi ta'ala. Kalau dari haid bisa ditambahkan minal haidi atau nifas minan nifasi. Kalau yang dari janabah minal janabah. Itu terkait masalah. Nah, niatnya adanya pada saat membasuh kepala kita. Membasuh kepala kita airi. Nah, ini boleh nih kita cicil nih. Wudu boleh kita cicil, pindah-pindah tempat karena kekurangan air bisa jadi. Karena sunnahnya itu mutawaliyah. Mutawaliyah itu berbarengan. Selesai pada waktu itu juga. Mandi junub juga sunnahnya mutawali. Langsung pada saat itu juga selesai. Tapi boleh kita cicil. Misalnya malam. Karena khawatir dingin, misalnya kepalanya dulu yang dibasuh. Kepalanya dulu yang dibasuh, lalu pas bangun subuh baru badannya. Baru badannya. Biar kepalanya nggak kelihatan basah. Nggak ditanya abis mandi junub ya. Gitu kan. Kalau di kalangan santri itu kalau mau ngakalin berarti malamnya itu dia kepalanya dulu sambil niat ya, kemudian paginya bangun subuh, kemudian dia niat kembali untuk membasuh badannya. Bisa disambung tuh. Jadi bisa dicicil sebagian-sebagian. Karena sunnah mutawali itu berbarengan selesai pada satu waktu itu sunnah. Maka bisa dilakukan untuk berpencar dipisah-pisah. Kalau memang baru sempat kepalanya dulu atau badannya dulu juga nggak apa-apa. Kemudian nanti pada waktu yang lain bisa disambung. Yang penting sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian timbul pertanyaan. Ada yang bertanya misalnya, apakah kita wudhu lagi kalau habis mandi junub gitu ya? Ya, saya kan suka begitu tuh. Kalau di sini suka ada pertanyaan, kira-kira habis mandi junub kita wudhu lagi nggak? Kalau memang sekiranya kita tidak membatalkan, karena tujuan daripada mandi junub itu menghilangkan hadas besar. Maka ada yang berpendapat kalau sudah melaksanakan mandi junub, boleh untuk tidak berwudhu. Ya, setelah mandi junub, boleh untuk tidak berwudhu. Kalau memang kita pastikan kita masih suci. Karena tujuan daripada mandi besar itu adalah menghilangkan najis. Ibarat kata begini, yang besar itu sudah meliputi yang kecil. Yang besar itu mandi junub, yang kecil itu wudhu. Berarti kalau sudah melakukan yang besar, berarti sudah meliputi yang kecil. Beda dengan wudhu. Wudhu tidak bisa mewakili mandi junub. Karena yang besar tidak bisa diwakili dengan yang kecil. Tapi yang besar sudah include masuk terhadap yang kecil. Nah, itu terkait mandi junub. Nah, mungkin secara garis besar kita bisa pahami bahwa tata cara kita bertoharoh perlu kita perhatikan kembali karena toharoh ini sebagai pintu pembuka. Kalau toharohnya benar, bersucinya benar, maka ibadahnya benar. Kalau toharohnya salah, ya kurang, maka ibadahnya pun akan terganggu. Wudunya tidak benar, maka sholatnya pun akan tidak benar. Karena syarat sah sholat itu harus menjaga kesucian kita. Bagaimana bisa sah sholatnya kalau kitanya saja belum suci? Gitu. Maka ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Perhatikan
dimanapun, kapanpun. Karena Islam tidak memberatkan kita. Untuk bertoharoh tidak harus dengan air yang banyak. Asalkan air itu kita pastikan suci. Saya ibaratkan satu botol aqua itu bisa digunakan untuk 1 atau 2 orang. Maka tidak sulit untuk melakukan toharoh, berwudu, dan sebagainya. Makanya perlu dijaga hal-hal yang seperti itu guna menjaga dari kesahan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu gambaran secara umum yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Firdaus telah menjelaskan dengan sangat jelas gamblang dari pengertian toharoh hingga mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk hadirin atau hadirat yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa dibuka mic-nya dan langsung bertanya. Saya mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Kang Habib? Silakan. Silakan. Nama saya Yudi Ustadz. Saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama tentang berwudu tadi yang untuk di rambut atau kepala kan definisinya mengusap ya, bukan mencuci. Itu persisnya apakah menyentuh sedikit rambut saja sudah cukup, jadi tidak perlu seluruh rambut. Jadi misalnya kalau misalnya winter kita dingin, cukup ujung rambut sedikit aja sudah memenuhi syarat, atau seberapa definisi mengusap itu luasnya? Itu pertanyaan pertama. Kedua tentang mandi wajib tadi, kalau nggak salah kan harus, atau syarat mandi wajib. Kalau kita di sini kan pakai shower, jadi tidak ada kolah berapa meter persegi gitu, berapa kubik. Itu gimana definisinya, Ustadz? Syaratnya, atau apakah itu juga sudah memenuhi syarat? Kalau di kamar mandi di sini kan shower gitu aja. Oke, itu dulu pertanyaan, 2 pertanyaan, Ustadz. Makasih. Baik, terima kasih Pak Yudi pertanyaannya. Ustadz mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu. Tafadhol. Untuk batasan kepala ya. Batasan kepala sedikit itu kalau bahasanya itu boleh hanya ujungnya saja. Ada yang mengatakan 1/4. Ada yang setengah, tapi saya berpegang bahwa sedikit saja kita basuh itu sudah cukup. Bahasanya cukup ya, berarti sudah memenuhi kriteria mengusap sebagian kepala. Karena sebagian itu bisa sedikit, bisa 1/4, bisa setengah, atau bisa hampir full gitu. Tapi tadi karena mazhab Syafi'i itu beranggapan bahwa membasuh kepala itu kan sedikit saja sudah bagian daripada membasuh kepala. Jadi sedikit saja kita pegang seperti ini, ujungnya saja. Ya, tidak, kalau musim dingin kan agak sulit gitu ya. Saya pernah itu 12 derajat saja itu untuk mandi agak gimana gitu ya. Apalagi yang kalau lagi musim dingin bisa sampai minus. Ya itu karena Islam itu tadi memudahkan tapi juga tidak dimudah-mudahkan. Ada hal-hal tertentu yang memang bisa digunakan, bisa dilakukan. Jadi untuk membasuhnya itu enggak harus sebagiannya itu cukup. Kita pegang ujungnya saja ini sudah cukup. Enggak usah sampai, kalau maupun diambil tadi semuanya silakan. Tapi sebagian tadi yang sedikit itu sudah cukup untuk memenuhi kriteria membasuh rambut. Nah, kemudian kalau tadi kan ada ukuran daripada air ya. Itu kan kalau bentuknya, jadi 2 kulah itu adalah batasan air yang apabila ada benda-benda tertentu yang masuk, maka air itu tidak lagi menjadi suci. Tapi air itu walaupun cuma 1 ember, ya, 1 ember yang tidak mencapai 2 kulah, tapi tidak termasuk tidak kemasukan sesuatu yang najis, maka air itu pun akan suci tetap. Jadi batasan kalau airnya banyak, mau kemasukan apapun dia airnya tetap suci. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kulah, kemasukan sedikit, air cipratan bekas kita berwudu, maka berubah menjadi air mustakmal. Air tidak bisa lagi digunakan. Nah, kemudian kalau memang mandinya itu menggunakan shower, justru dengan shower itu lebih bagus. Kan nggak mungkin air yang sudah kita pakai masuk lagi ke dalam shower gitu kan.
ya kan? Ada Ya, di atas, shower di atas. Ya. Nggak mungkin kan air yang sudah kita pakai itu masuk lagi ke dalam shower atau nyiprat tergabung dengan air yang lain. Itu lebih bagus. Di shower tinggal nyalain shower, kita masuk, air jatuh ke kepala kita sambil kita niat. Nah, waitul ghusl. Itu lebih enak. Ya. Ketimbang kita menggunakan bak yang ukurannya kecil, ya kemudian air itu masuk lagi ke dalam bak. Tapi kalau ngelihat dari hadis Aisyah, walaupun baknya kecil, lalu dia mandi air ada cipratan masuk ke situ, tidak jadi masalah. Itu cukup untuk mandi junub. Tidak bermasalah. Lebih bagus lagi tadi pakai apa? Shower ya. Pakai shower. ya, Atau kalau kita nggak punya shower pakai selang, gitu kan? Selang gitu. Dan nggak mungkin air yang kita pakai masuk lagi ke dalam selang gitu. Atau tergabung dengan air yang ada di selang. Mungkin itu gambaran dari saya. Terima kasih. ya, makasih Ustadz, jelas sekali penjelasannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Boleh? Saya Dengan siapa ini, Pak? dengan Hera Nugraha. Oh, Pak Hera, iya. Silakan Pak Hera. Ya, satu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang khususnya tentang membasuh kaki. Ini kalau berwudu kan di sini kan jarang tempat berwudu yang sebenarnya di mana membasuh kaki itu mudah begitulah ya. Nah, cuman gimana sekarang kalau tempatnya itu apa namanya, bukan tidak mungkin tetapi menjadi bahan pembicaraan kalau kita membasuh kaki di tempat wudu begitulah ya, atau saat kita berwudu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Oh ya gini, contoh misalnya kalau di mall-mall itu jarang ada tempat wudhu, atau di tempat di luar itu jarang tempat wudhu, tapi ada tempat cuci tangan gitu ya. Iya, wastafel. Nggak mungkin kan kaki kita naikin ke atas wastafel gitu. Nanti orang ngeliatnya, nggak sopan sekali itu orang cuci kaki naikin ke atas wastafel, yang memang itu khusus untuk mencuci tangan atau mencuci muka lah. Untuk tangan dan muka dan kepala mungkin bisa di wastafel. Lalu bagaimana untuk mencuci kaki? Kita ambil dari tangan, baru kita basuh ke kaki kita. Tapi kira-kira di bawahnya becek nggak gitu ya. Nanti tinggal diperhatikan aja lah. Tapi teknisnya seperti itulah. Bisa kita daripada kaki kita naik ke atas wastafel yang sekiranya itu bisa menjadi pembicaraan oleh orang di luar sana gitu ya, yang memang dia mungkin bukan non muslim akan mempertanyakan, oh ini etikanya kemana gitu ya. Jadi bisa diakali tadi, bisa diakali, misalnya diambil airnya baru kita cucikan ke kaki, mungkin itu. Kalau sekarang proses itu kira-kira juga masih menjadi potensi untuk pembicaraan orang, di mana katakanlah sekarang kalau membawa air, kemudian kita buka sepatu, kemudian kemungkinan tempatnya menjadi becek, gitulah ya. Sekarang bagaimana kalau tidak harus membuka sepatu misalnya begitu, sehingga tidak menjadi becek? Ada bahasa dalam pembahasan itu wa mashul khuffaini gitu ya. Dalam fikih itu sebagai kalau memang tidak memungkinkan seseorang itu membuka sepatu bisa karena darurat atau kesulitan untuk mencuci kakinya, maka bisa dia membasuh bagian luar daripada sepatunya. Itu bahasa fikih itu wa mashul khuffaini. Membasuh bagian luar dari sepatunya. Nanti kayak tadi khawatir ada karena daruroh gitu ya. Tapi bahasanya daruroh. Kalau dalam bahasa daruroh boleh kita hanya pengganti sebagai mencuci kaki itu dengan mengusap bagian luar daripada sepatu kita. Tapi dipastikan bagian bawahnya itu suci, tidak ada najis. Kalau memang nanti karena biasanya kalau yang wamasul khufai ini sholatnya juga pakai khuf, kayak sepatu itu gitu. Biasanya. Karena biasanya kalau dalam perangan, dalam sholat khauf atau sebagainya, karena kesulitan untuk berwudu, maka dia sebagai pengganti mencuci kaki cukup dia hanya mengusap bagian luar daripada sepatunya itu. Saya nggak tahu di sana itu seperti apa gitu ya. Apakah ada di ruang publik itu juga diberikan tempat-tempat untuk melaksanakan ibadah atau sebagaimana. Tapi dalam fikih
pengganti daripada mencuci kaki itu bisa membasuh bagian luar daripada sepatu kita. Kalau bahasa kitabnya tadi, wa masul khuffain, membasuh khuf sepatu kita. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, saya mau tanya lagi, boleh? Pak Yudi, silakan. Mungkin menyambung dari Pak Hera tadi, Ustadz, maksudnya definisi darurat itu kan tiap orang beda-beda gitu. Kalau saya merasa darurat karena saya mengangkat kaki saya di wastafel, nanti takut ada kolega kantor masuk, jadi saya merasa tidak tenang. Ada orang lain yang cuek misalnya, atau lebih nggak apa-apa, dia merasa tidak apa-apa dilihat orang lain, sehingga menurut dia tidak darurat. Itu panduannya gimana Ustadz dari ilmu fikih atau ilmu ya Ustadz yang lebih tahu dari kami ini untuk mengukur kedaruratan itu? Jadi mengukur kedaruratan bisa dilihat karena setiap orang akan merasakan hal-hal yang berbeda gitu Pak ya. Jadi darurat itu ya tergantung dari diri kita. Diri kita merasa darurat, oh ini darurat kita nih. Kalau saya misalnya nggak mungkin saya angkat kaki saya ke wastafel karena akan menyebabkan pembicaraan dari orang lain. Bisa dianggap sebagai darurat untuk kita. Tapi bisa jadi darurat bukan untuk orang lain. Jadi berbeda-beda karakteristik darurat itu sendiri dilihat dari masyakoh kita, kesulitan kita seperti apa. Karena dari masyakoh kesulitan itu akan memunculkan dari kedaruratan. Jadi kalau memang kita anggap, oh kalau saya angkat sepatu, angkat kaki kita ke wastafel, maka itu bagian daripada darurat kita, masyakoh kita, kesulitan kita gitu ya. Boleh ya. Itu mungkin buat dia tidak masyakoh, tapi buat kita menjadi masyakoh. Maka buat kita menjadi darurat, buat orang lain tidak menjadi darurat. Itu sedikit gambarannya. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup Ustadz dengan pembacaan doa, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh hadirin dan hadirat yang sudah bergabung dalam pengajian online NU Hamburg ini. Semoga kedepannya bisa terus bergabung lagi dan dengan tema-tema yang akan kami sediakan, atau nanti ada saran juga dari Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian yang ingin mengajukan tema yang nanti akan kita bahas di pengajian online ini. Bib, boleh nambahin dikit? Iya, baik Pak Hera, silakan. Rangga, Bib. Oh, Rangga. Oh, maaf, iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mewakili teman-teman pengurus NU di Hamburg mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Penjelasannya sangat komprehensif buat kita. Kemudian juga terima kasih pada jamaah NU di luar Hamburg. Ada Pak Geri dari Bremen, kemudian ada Pak Popon dari Munchen dan kota-kota lainnya. Dan juga teman-teman jamaah dari Hamburg juga. Untuk informasi buat teman-teman yang ada di Hamburg, ada beberapa pengajian yang diadakan oleh kota-kota lain, itu juga online. Yang pertama di Bremen. Di Bremen itu ada kajian hadis setiap hari Kamis sore. Nanti informasinya akan dikirim ke WhatsApp grup NU Hamburg. Kemudian juga ada juga pengajian rutin mingguan online juga yang diadakan oleh PCI-NU Jerman setiap hari Selasa. Itu malam jam 20.30. Nanti akan diinfokan lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, karena ini ingin memasuki bulan suci Ramadan gitu,
kita pengurus NU Hamburg mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga pengajian ini juga ke depan mungkin kita akan cari formulasinya, apakah online ataukah tetap mengadakan tatap muka pasca krisis coronavirus ini, seperti apa nanti akan dibahas. Seperti itu, Mas Habib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Mungkin maaf sebelumnya ada lagi yang ingin ditambahkan, mungkin dari Pak Yudi. Atau ada juga ini? Saya tadi kan saya hanya sedikit saja tentang waktu kan dari rencana undangan pengajian ini kan adalah 1 jam, dan ternyata kita 1 jam dengan sajian materi dari Ustadz yang sangat bagus itu terasa sangat pendek. Mungkin dipikirkan ke depannya diperpanjang, mungkin nggak tahu 1 jam 15 menit atau 1,5 jam, tapi mungkin buat Ustadz jadi agak kemalaman ya. Tapi saya merasa 1 jam dengan pertanyaan dan materi itu ya cukup. Ya, ini dari perasaan kurang panjang ya Pak Yudi. Iya. Tapi masih ya. sore Pak, masih sore. Oh ya, ini masukan dari saya aja, Kang Habib. Terserah teman-teman yang lain. Apakah jadi supaya lebih antara materi dan tanya jawabnya bisa lebih banyak ya. Ini kan hari pertama mungkin belum terlalu ramai, tapi saya kira akan lebih banyak diskusi, itu akan sangat menarik selain materi awal dari Ustadz. Itu masukan dari saya aja atau komentar Kang Habib. Terima kasih. Ya, baik, Pak Yudi, terima kasih banyak. Nanti kita tampung untuk dibicarakan di grup pengurus ya Pak. Mungkin dari Pak Hera, mohon maaf Pak, ada yang bisa ditambahkan mungkin Pak? Ya, saya setuju sih dengan si Pak Yudi sih, tapi sebetulnya itu masalah teknis ya, apa namanya, imbang antara penyampaian materi dengan tanya jawab gitulah ya. Kita lihat aja lah, kalau menurut saya sih kita lihat dari apa namanya, aktualnya, apakah nanti lebih banyak porsinya untuk presentasi atau diperbanyak tanya jawabnya. Tapi menurut saya 1 jam atau 1,5 jam menurut saya masih realistis, kira-kira begitu. Tapi terus terang ini temanya tema yang menarik, aktual. Terima kasih. Iya, baik, sama-sama Pak Hera. Satu lagi, Pip. Iya, silakan. Usul aja nih, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau bisa sebelum kegiatan kita tahlil dulu gitu loh. Baik. Usulan yang bagus itu. Memang sepertinya biasanya kita kalau tatap muka memang ada tahlil dulu ya. Ya, jadi sebenarnya spiritnya sih semoga kita bukan mencharge ilmu kita, tapi kita bisa menambah ruhiyah kita juga gitu. Baik. Pak Geri ada yang ingin ditambahkan, Pak Geri, mohon maaf. Iya Pak Geri, mohon informasinya terkait kajian NU Bremen tentang hadis. Oh, atau ini di sini ada Mas Yusuf. Biasanya kalau pengajian Mukhtarul Hadis juga dimoderatori sama Mas Yusuf ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ada ibu juga ya. Teman-teman semuanya ya, di kajian Mukhtarul Hadis itu di Bremen setiap Kamis malam pukul 18 CET. Jadi di Indonesia-nya pukul 11 malam. Kebetulan pengajar dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang mau gabung bisa ikut, linknya ada di Mas Zikri ya. Iya, ada. Saya kirim deh. Ada punya ya Mas ya, minta bisa di-sharingkan saja Mas. Iya. Itu baik aja. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Ustadz, pengajiannya menarik. Sama-sama. Dari Pak Geri, mohon maaf ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya Mas Sigit, alhamdulillah ya, bagus sekali ini tadi. Ini saya dengar. Ya tadi udah disampaikan dengan Mas Yusuf tadi udah tentang kegiatan di Bremen, ya itu aja.
cukup ya. Mungkin usul aja nih, biasanya kalau pakai Skype ini boleh atau bisa direkam kan? Sehingga apa yang kita yang di Mukhtarul Hadis itu direkam dan Itu udah saya insya Allah rekamkan, nanti Pak. akan ya. Pak Geri, Oh, udah rekam saya nih? rekamkan. Yang sekarang direkam ya? Oh iya ya, alhamdulillah. Oke. Udah saya rekamkan, Pak, tadi. Terima kasih Mas Yusuf ini. Ya, sama-sama. Iya. Saya kelupaan untuk rekam ini tadi. Bisa dimasukkan ke YouTube kan, jadi kayak dokumentasi gitu. Iya betul. Baik. Terima kasih juga ini buat Pak Ustadz ya udah menyampaikan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi, Pak Ustadz terima kasih sudah menyampaikan materi yang sangat baik dan menarik kepada kita semua ini dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi oleh jamaah-jamaah di Jerman. Mungkin cukup sekian Pak Ustadz, bisa ditutup dengan doa. Kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hasil maqasidana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Salam dari Indonesia. Semoga teman-teman di Jerman sehat walafiat, terhindar daripada virus yang sedang mewabah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila man yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin semuanya dan Pak Ustadz.